Tuhan. Haleluya. Tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan November ini. Apa yang firman Allah katakan tentang akhir segala sesuatu? Yaitu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, biarlah di akhir bulan November ini kami boleh mendapatkan pengertian-pengertian yang baik, khususnya untuk mempersiapkan diri lagi menghadapi hari-hari di muka, supaya kami tahu rencana Tuhan indah pada waktunya. Urapi dan hikmati kami untuk memberikan pengertian yang baik itu. Dalam nama Yesus kami akan mendengar firman dan renungan pada malam ini. Haleluya. Amin. Ya, memang kita berada di akhir bulan November ini. Mengenai akhir sesuatu hal, Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 katakan demikian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jadi memang firman Allah katakan akhir suatu hal itu harusnya lebih baik. Dan memang kalau kita perhatikan mengenai apa yang sedang melanda dunia ini, kalau di Jakarta saya mencatat di awal November yang terpapar masih cukup banyak, masih 10.000 lebih. Tapi mendekati akhir November ini, saya mendengar sudah turun jadi 8.500. Jadi memang lebih baik. Sehingga kita berharap mudah-mudahan di akhir Desember nanti atau ya sudah lebih turun lagi. Demikian juga yang sembuh. Kalau di awal cuma 92.312 orang, tapi di akhir ini sudah 110.000 lebih. Jadi kita lihat yang sembuh juga makin banyak, makin baik, dan itulah kita tahu memang ada sempat dalam minggu-minggu ini ada kenaikan juga. Tapi karena itulah karena manusia yang tidak mengerti. Ya, seperti Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Itulah seringkali memang manusianya yang tidak mau mengerti, tidak bisa mengerti. Nah itulah, tapi kita tahu rencana Allah tetap indah. Dia ingin mengakhiri segala sesuatu dalam keadaan yang lebih baik. Sebab itu demikian juga dengan kita. Kita sedang akan menghadapi akhir tahun 2020 ini. Dan saya yakin kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi melewati masa-masa inilah kita belajar untuk terus menekuti segala janji-janji Tuhan. Tapi saya ingat juga dalam kitab Nabi Yunus ada satu peristiwa yang cukup menjadi perhatian kita. Dalam kitab Nabi Yunus dituliskan di situ tentang Yunus yang diminta Allah untuk pergi ke Niniwe dengan maksud untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Niniwe. Tapi Yunus dengan pikirannya sendiri, dia bukan pergi ke Niniwe, tapi dia pergi menjauhi hadirat Tuhan. Tapi kita lihat itulah rencana Allah untuk menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yunus yang melarikan diri terus dikejar oleh Allah. Sehingga kapal yang dia naiki diporak-porandakan. Sehingga pada waktu mereka membuang undi, ternyata yang kena
atau penyebab daripada semua itu adalah Yunus. Akhirnya Yunus dengan sukarela dia bilang, buang aku ke laut. Ya, akhirnya mereka buang, dan betul laut menjadi tenang. Disitulah banyak orang bisa mengenal kedahsyatan Tuhan kita. Nah, Yunus yang sudah dibuang oleh Allah ke dalam laut juga terus dalam rencana Allah. Dia tidak mati begitu saja di laut yang dalam dan luas, tapi dia ditelan oleh seekor ikan besar. Disitulah Yunus memperbaiki keadaannya. Akhirnya dia sadar dan dia bilang, siap untuk melakukan. Dan Allah kembali mengirim dia ke Niniwe. Nah, kesempatan kedua yang Allah berikan tidak disia-siakan oleh Yunus. Yunus memberitakan Injil supaya orang-orang Niniwe belajar, mengerti, dan meninggalkan kejahatan. Dan puji Tuhan, rencana Allah memang indah. Orang-orang Niniwe menyambut, bahkan Raja Niniwe pun, dia turun tahtanya, dia pakai kain kabung. Bahkan dia perintahkan untuk semua berpuasa, juga binatang-binatang diajak berpuasa. Nah, melihat keadaan seperti itu, inilah hati Allah kita. Apa yang dia rancangkan untuk membinasakan Niniwe, dibatalkannya. Ya. Akhirnya Niniwe tidak jadi dihancur luluhkan oleh Tuhan. Tapi apa sebaliknya yang dialami oleh Yunus? Yunus malah sebagai seorang utusan Allah, bukannya ikut bergembira melihat pertobatan orang Niniwe. Tapi kita mengerti Yunus jadi marah juga. Itulah makanya dia katakan, itulah sebabnya aku tidak mau, karena aku tahu engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Cukup lucu kalau kita perhatikan. Tapi inilah manusia. Ya. Yunus sebagai nabi, tapi dia juga masih rasa nasionalis bangsanya dia pertahankan. Karena Niniwe adalah musuhnya, dia pikir ya udah biarinin aja Allah menghukum. Tapi hati Allah adalah hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Dia menyambut pertobatan orang-orang Niniwe, dan Allah tidak jadi menghukum. Nah, itulah kita lihat, Allah mau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yaitu dia bersyukur, orang Niniwe bertobat. Ya. Malah kalau kita baca dalam Yunus pasal keempat, Yunus yang marah. Marah kepada Allah karena dia sebenarnya ingin melihat kehancuran orang Niniwe. Jadi cukup lucu, bukan? Itulah seringkali manusia tidak mengerti rencana Allah yang indah itu. Allah ingin semua orang diselamatkan. Nah, demikian juga dalam mengakhiri tahun 2020 ini, kita rindukan hal yang indah ada pada kita semua. Karena itu kalau kita perhatikan, tema kita menjelang tahun ini, akhir tahun ini adalah kembangkanlah sayapmu, lindungilah kami. Karena kita tahu begitu banyak keadaan yang akan datang, tapi kita rindukan perlindungan Allah ada atas kita semua. Jadi tetaplah berdoa, kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Kita tahu Allah pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami mensyukuri hal yang indah dalam rancangan-Mu. Bahwa benar apa yang Engkau katakan, akhir segala sesuatu itu indah. Kita mampukan kami yang hari-hari ini akan menghadapi akhir daripada tahun 2020. Walaupun dunia memberitakan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kami tahu rencana Allah tidak mungkin gagal.
Segala sesuatu yang indah kami akan lihat, karena Engkaulah Allah yang mengatakan akhir segala sesuatu hal itu lebih baik dari awalnya. Kalau hari-hari ini kami masih mengalami keadaan-keadaan yang menegangkan, kami tahu kami akan menyelesaikan tahun ini dalam kebaikan. Kami melihat lagi hal yang indah yang Allah kerjakan, sehingga tahun 2021 kembali menjadi tahun pengharapan buat kami semua. Terpuji nama Bapa, kita kuatkan dan teguhkan hati kami untuk melihat yang indah yang Engkau akan kerjakan pada waktunya. Dalam nama Yesus, penghiburan-Mu ada atas kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Gerejaku adalah rumahku.